Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adzhar Lutfiandi dengan NPM 22304086. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan melakukan perhitungan dengan menggunakan metode KNN atau Nearly Neighbor atau tetangga terdekat. Nah, di sini saya ada eh, Excel di mana ada 3 sheet berisi 3 data. Ini untuk data pertama, data ini X, Y, dan kategori kelasnya sebagai target. Kemudian yang kedua di sini ada data ini, ada page, kemudian income, dan kelasnya ada A, B kayak gini. Kemudian untuk data yang ketiga itu ada data ini, ada kolom kontras, correlation, energy, humidity, dan ini adalah kolom targetnya atau kelasnya. Kita mulai dulu dari perhitungan untuk data pertama. Untuk soal query itu di sini ada kita disuruh mencari untuk X sama dengan 5 dan Y-nya sama dengan 2. Di mana untuk K-nya, di mana K itu adalah jumlah atau apa? Range atau jangkauan dari tetangga yang akan kita lihat sebagai patokan untuk menentukan hasil dari X sama dengan 5 dan Y sama dengan 2 ini. Berikut adalah tabel perhitungannya. Di sini saya memindahkan dulu data-datanya. X-nya saya pindahin dulu ke sini, ke tabel ini. Dan Y-nya sama, saya pindahkan dulu ke sini. Kemudian di sini untuk kode kelasnya saya rubah untuk bad itu 0 dan good itu 1 kodenya. Ini isi kolom kelasnya yang kategori yang ini. Ada bad dan good 3. Kemudian di sini kita akan mencari dulu jarak dari X atau selisih dari query ini, yang X sama dengan 5, dengan setiap data X yang ada di tabel ini. Di sini kita menggunakan rumus, yaitu sama dengan dalam kurungnya, ini B21 itu data X yang ini, dikurangi dengan F17, di mana adalah data query yang 5 ini. Kemudian nanti hasilnya akan dikuadratkan 2. Ketika kita klik enter, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Kemudian kita tinggal drag aja ke bawah untuk mendapatkan hasilnya. Nah, untuk untuk kolom selanjutnya kita akan mencari jarak Y, di mana rumusnya adalah C21, di mana ini adalah Y yang ada di tabel ini. Kemudian dikurangi dengan query-nya, Y yang ada di query itu 2. Saya simpan di kolom ini. Kemudian nanti hasil pengurangannya akan dikuadratkan 2. Kemudian kita akan mendragnya ke bawah seperti ini, dan akan dapat hasilnya. Nah, untuk menentukan jaraknya, kita menggunakan rumus akar kuadrat dari A ditambah B. A itu adalah yang ini, kolom yang ini. Kemudian yang B adalah jarak Y ini. Nah, kita akan menggunakan rumus SQRT atau square gitu. Kemudian dimasukkan kolom X-nya, ditambah dengan jarak Y-nya, kolom jarak Y-nya. Ketika di enter, maka hasilnya akan seperti ini. Dan kita tinggal mencari ke bawah untuk melakukan hal yang sama ke baris-baris di bawahnya. Setelah kita mendapatkan tabel yang ini, kita bisa melakukan copy dan pastekan data tadi di sini. Setelah dipastekan, jangan lupa pastenya harus paste value ya. Jadi rumusnya tidak ikut ke copy, hanya value-nya saja yang di copy. Kemudian setelah kita melakukan copy paste untuk tabelnya, kita melakukan sorting. Di sini sorting. Nah, di sini kan ada my data has header, karena di sini saya menggunakan header. Jadi saya menceklis ini. Kemudian di sini kita pilih sort by. Nah, kita akan mensortingnya berdasarkan header mana atau kolom mana.
Di sini kita akan menyortingnya berdasarkan kolom jarak dan akan didapat data seperti ini. Ini merupakan data yang yang di atas, ini sudah terurut berdasarkan distance-nya. Kita bisa lihat di sini ada 3, 3,1, 3,6, dan 4,1, 4,12, dan 4,4. Saya sudah terurut berdasarkan distance ya. Kemudian kita tinggal cari berdasarkan berapa range atau cakupan tetangga yang kita lihat. Di sini kita akan melihat 3 tetangga terdekat, di mana K-nya sama dengan 3. Berdasarkan analisis dari tabel di sini, didapatkan bahwa untuk kelasnya ada kelas good dan bad kan, sebelumnya itu. Di kelas itu ada kelas good dan kelas bad. Ada 2. Kemudian untuk masing-masing kelas tersebut, kita cari jumlahnya berdasarkan tadi tetangga terdekat yang sudah kita tentukan, yaitu ada 3 tetangga terdekat. Nah, di sini good itu ada 2 dan bad itu ada 1. Jadi berdasarkan data ini, kita akan mencari X sama dengan 5 dan Y sama dengan 2 dengan menganalisis 3 tetangga terdekat. Nah, dari hasil tersebut kita dapat bahwa good-nya 2 dan bad-nya itu 1. Nah, jadi dapat disimpulkan untuk X sama dengan 5 dan Y-nya sama dengan 2, di mana K-nya sama dengan 3, ini memiliki kategori good. So, itu untuk data yang pertama. Kemudian ini untuk data yang kedua, ada age, ada income, dan kelasnya ada A dan B. Di sini ada soal atau query-nya, di mana age-nya sama dengan 42, yang akan kita cari, dan income-nya 420. Dengan tetangga terdekat yang akan kita amati, ada 3 tetangga terdekat. Nah, ini kita masuk ke tabel perhitungannya saja. Nah, ini kita tulis dulu query-nya tadi, supaya tidak lupa dan memudahkan kita dalam perhitungan. Kita tulis di sini untuk age-nya 42 dan income-nya 420. Ini kita buat tabel seperti tadi. Nah, ini untuk urutan saja, ini mah data keberapa. Kemudian ini ada kolom age dan kolom income, kita pindahkan data yang di atas tadi ke sini. Kemudian ini untuk kode kelasnya, yang A saya beri nilai 1 dan B saya beri nilai 0. Kemudian sini kita akan mencari jarak untuk age. Dimana rumusnya adalah age yang ini akan dikurangi dengan 42, dimana itulah yang akan kita cari di age ini. Nah, rumusnya adalah kolom yang ini dikurangi dengan kolom yang 42 ini. Dan ini pakai dolar, kenapa? Agar mengunci value-nya tetap di sini. Agar ketika kita drag ke bawah, itu variabel ini tidak berubah. Tapi variabel ini akan mengikuti barisnya. Itu dia. Kembali lagi tadi untuk mencari jarak age itu atau distance selisih dari age-nya antara yang dipertanyakan dengan data yang ada, kita kurangi data yang ada dikurangi dengan yang ditanyakan, kemudian dipangkatkan 2. Ketika di enter dapatlah hasilnya, kemudian kita drag ke bawah. Seperti itu. Dapatlah hasil untuk selisih dari age-nya. Kemudian kita cari jarak atau selisih dari income-nya sekarang. Rumusnya income yang di sini, yang kolom ini, dikurangi dengan 420, di mana ini adalah income yang dicari. Kemudian nanti hasilnya, hasil pengurangannya, hasil selisihnya akan dikuadratkan. Rumusnya seperti ini. Pertama kita rujuk dulu ke field yang ini, income yang pertama, kemudian dikurangi dengan income yang ditanyakan. Kemudian nanti akan dipangkatkan 2. Kita enter dan kita drag ke bawah, akan dapat hasilnya seperti itu. Setelah kedua kolom ini didapatkan, kita akan mencari distance-nya, di mana rumusnya adalah akar kuadrat dari kolom A dan B. Dengan rumus yang sama seperti tadi, yaitu SQRT, di mana kita arahkan ke sini dulu, ke selisih ke kolom A lah, ke kolom A ini.
kemudian ditambahkan dengan field yang ada di kolom B yang ini. Ini tidak pakai dolar, kenapa? Agar bisa ketika di drag ke bawah mengikuti barisnya. Ini kalau kita enter, dapat hasil seperti ini, dan kita akan run. Dapatlah hasil distance-nya itu seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengcopy tabel yang ini, kemudian paste value-nya. Value-nya saja ingat, harus dipastikan value-nya saja, tidak usah dengan rumusnya. Kemudian setelah kita copy value, ini copy value, kemudian lakukan sorting berdasarkan kolom distance. Nah, kita sorting lagi berdasarkan kolom distance. Setelah disorting berdasarkan kolom distance, kita lihat 3 tetangga terdekat. Kenapa 3? Karena di query-nya itu kita K-nya adalah 3. Jadi kita harus mencari dari 3 tetangga terdekat. Nah, dari 2 kelas yaitu A dan B, dari A dan B ini, yang A dari 3 tetangga terdekat didapat A-nya itu ada 0, dan B-nya itu ada 3. B semua. Nah, jadi untuk kesimpulannya, untuk age 42 dan income 420 dengan K-nya 3, ini memiliki kelas B. Kemudian kita masuk ke data yang terakhir. Ini adalah datanya. Di sini datanya lumayan banyak daripada data-data sebelumnya. Di sini adalah query-nya, di mana kontras, correlation, energi, homogeneity-nya sama 8 nilainya, dengan K-nya 7, atau tetangga terdekatnya yang akan kita hitung adalah 7. Nah, kita ke tabel perhitungan di sini hampir sama seperti tadi. Ini hanya urutan saja, ada sekitar 19 data. Kemudian kontrasnya, di sini ada, kalau tadi itu hanya 2, age dan income, kemudian data pertama hanya ada X dan Y. Untuk data ketiga ini ada sekitar 4 kolom. Ada kontras, ada correlation, energi, dan homogeneity. Di sini saya sudah memindahkan data-data yang di atas ke dalam tabel data ini. Kode resultnya juga sudah saya pindahkan beserta resultnya. Kemudian kita akan mencari jarak kontrasnya. Untuk jarak kontras sendiri rumusnya adalah kontras dikurangi 8, yang ini. Karena yang dia tanyakan adalah 8. Ini sebenarnya cukup mudah untuk menghitung ini. Ini adalah mencari selisih kontras atau kolom yang ini dengan yang ditanyakan, yaitu 8. Jadi di sini bakalan kita tuliskan sama dengan dalam kurung itu B37, ini 4. 4 dikurangi, kita set ininya untuk agar variabel fieldnya tetap di sini, tidak berubah-ubah, 8. Jadi 4 dikurangi 8, kemudian dipangkatkan 2. Kita dapat hasilnya itu 16. Kita tinggal drag ke bawah untuk mendapatkan hasil di baris-baris selanjutnya gitu. Nah, untuk correlation sendiri sama, sebenarnya tinggal tabel korelasi ini dikurangi 8, ini lalu dikuadratkan. Kemudian juga ke bawah, kita dapat hasilnya tuh ini. Kemudian untuk energi juga sama, di sini energi dikurangi 8 yang ditanyakan kan. Kemudian dipangkatkan 2 kan, lalu dikuadratkan. Nah, dapatlah ini. Kemudian untuk homogeneity itu, dapatlah ini rumusnya. Jadi data yang homogeneity ini dikurangi yang ditanyakan, kemudian dipangkatkan 2. Dapatlah datanya ini, segini. Kemudian kita mencari distance. Nah, distance yang ini agak lebih banyak karena kolom yang menjadi acuannya juga menjadi lebih banyak gitu ya, ada 4 kolom. Sini A, B, C, D. Di sini kan. A itu kolom untuk jarak kontras, kemudian B itu untuk jarak correlation, C itu untuk jarak energi, D itu untuk jarak homogeneity. Enter dan dapat hasilnya seperti ini. Kita tinggal drag ke bawah. Dapat hasilnya seperti ini. Setelah semua data didapat, data jarak tiap kolom ini dan distance yang kita cari, kita kopikan semua data yang di atas ke bawah untuk data value-nya saja.
Kemudian kita akan melakukan sorting berdasarkan distance atau jarak. Dapatlah seperti ini. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah K-nya 7. Jadi kita akan menganalisis 7 tetangga terdekat. Saya sudah menandai 7 tetangga terdekat di sini. Dan berdasarkan 7 tetangga terdekat itu, dua kelas yaitu ada mentah dan matang. Di sini mentah itu ada 2, ini dan ini. Kemudian untuk matang itu ada 5. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan kontras 8, correlation 8, energinya 8, kemudian homogeneity-nya 8, dengan K atau tetangga yang kita analisis ada 7, ini termasuk kelas matang. Nah, baik, itu adalah penjelasan mengenai cara perhitungan dari KNN dari 3 data yang ada ini. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.